Setelah membangun Majapahit, Raden Wijaya dihadapkan pada musuh yang jauh lebih berbahaya pengkhianatan dari dalam kerajaannya sendiri. Siapa yang akan mengkhianati raja yang sudah menaklukkan Manggel dan membangun kejayaan Majapahit? Sebelum kita melanjutkan cerita tentang pengkhianatan yang mengancam Majapahit, pastikan untuk like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah seru lainnya. Dan tulis di komentar, apakah menurutmu pengkhianatan lebih berbahaya daripada ancaman eksternal? Setelah membangun Majapahit, Raden Wijaya menyadari bahwa kekuatan luar biasa yang ia bangun tidak hanya datang dari kemenangan militer, tetapi juga dari konsolidasi internal. Namun, seperti halnya kerajaan-kerajaan besar lainnya, ancaman terbesar bagi Majapahit bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam kerajaannya sendiri. Raden Wijaya yang terkenal cerdik dan bijaksana tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang yang dekat dengannya, bahkan para bangsawan yang ia percayai, bisa menjadi pengkhianat. Salah satu pengkhianatan terbesar datang dari seorang pejabat tinggi dalam kerajaannya yang merasa terancam dengan semakin besarnya kekuasaan Raden Wijaya. Orang ini yang sudah lama berada di lingkungan kerajaan, diam-diam bekerja sama dengan beberapa pihak luar yang ingin melihat Majapahit runtuh. Pengkhianatan dimulai secara diam-diam dengan merencanakan pemberontakan di beberapa wilayah Majapahit. Beberapa bangsawan mulai merasa bahwa kekuasaan mereka terancam dengan kebijakan Raden Wijaya yang semakin menguatkan kekuasaan kerajaan pusat. Mereka tidak hanya menginginkan kekuasaan lebih besar, tetapi juga merasa bahwa kedudukan mereka tidak lagi aman dengan Raden Wijaya yang semakin berkuasa. Namun, Raden Wijaya yang waspada mulai mencium adanya ketegangan di dalam kerajaan. Ia mulai menyelidiki dan mencari tahu siapa saja yang tidak setia padanya. Tanpa terburu-buru, ia menyusun strategi untuk mengungkap pengkhianatan ini tanpa membuat kekacauan besar. Raden Wijaya memerintahkan para pengawalnya untuk mengawasi pergerakan para bangsawan yang dianggap mencurigakan. Akhirnya, pengkhianatan itu terbongkar. Beberapa bangsawan yang terlibat dalam rencana pemberontakan itu ditangkap, dan pengkhianatan mereka terungkap di hadapan seluruh kerajaan. Raden Wijaya menghadapi situasi ini dengan tenang dan bijaksana. Daripada menghabisi mereka dengan kekerasan, ia memilih untuk memberikan mereka pilihan diasingkan dari kerajaan atau dihukum berat. Ini menunjukkan sisi kebijaksanaan Raden Wijaya dalam menangani konflik internal, menghindari perang saudara yang bisa merusak stabilitas kerajaan. Namun, meski pengkhianatan ini berhasil digagalkan, kerajaan Majapahit tetap berada di ujung tanduk. Raden Wijaya harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan bahwa Majapahit tidak hanya kuat secara eksternal, tetapi juga stabil secara internal. Keputusan-keputusan yang lebih bijaksana diambil untuk menjaga loyalitas dan persatuan dalam kerajaan. Di saat yang sama, Gajah Mada yang terus mendukung Raden Wijaya sebagai patih semakin menguatkan posisinya. Ia tahu bahwa untuk menjaga kejayaan Majapahit, kerjasama antara pemimpin dan patih sangat penting. Gajah Mada berjanji setia untuk tidak hanya mengabdi kepada Raden Wijaya, tetapi juga menjaga integritas dan stabilitas kerajaan. Dengan pengkhianatan yang berhasil digagalkan, Raden Wijaya kembali menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin yang cerdik. Meskipun musuh terbesar datang dari dalam kerajaan, ia mampu menghadapinya dengan kebijaksanaan dan keputusan yang adil. Namun, perjalanan Majapahit masih panjang, dan Raden Wijaya harus terus berjaga-jaga. Karena ancaman pengkhianatan bisa datang kapan saja, bahkan dari orang yang paling dekat dengannya. Jika kamu terkesan dengan bagaimana Raden Wijaya mengatasi pengkhianatan dalam kerajaan, jangan lupa tekan like, subscribe, dan beri komentar di bawah. Menurutmu, apakah pengkhianatan dalam kerajaan lebih berbahaya daripada ancaman eksternal? Bagikan video ini kepada timon-timanmu yang suka sejarah.